building creative, superior, and characteristic human resources who are ready to compete in Society 5.0. Apa itu kreativitas? Kreativitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan berguna. Ide-ide baru berbeda dari apa yang telah dilakukan sebelumnya tetapi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kreativitas juga memungkinkan pembuat keputusan untuk menilai dan memahami masalah sepenuhnya, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Sumber daya manusia yang kreatif. Sumber daya manusia yang kreatif adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri orang yang kreatif antara lain memiliki banyak ide dan kemauan, memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, dan selalu mencoba sesuatu yang baru. Penelitian menunjukkan bahwa SDM yang kreatif mampu menjadi pembuat keputusan intuitif yang baik, tahu bagaimana memanfaatkan ide-ide bagus, dan mampu mendobrak paradigma atau cara berpikir lama dan membuat keputusan yang terkadang tampak terbang di hadapan rasionalitas. Adapun contoh-contoh sumber daya manusia yang kreatif seperti Elon Musk, Bill Gates, Walt Disney. Mengapa sumber daya manusia harus kreatif? Sumber daya manusia yang kreatif memiliki peran penting dalam kemajuan dan keberhasilan suatu negara atau organisasi. Individu memerlukan kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mendesain sesuatu, menyelesaikan masalah, mengkreasi perubahan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas suatu sistem. Adapun alasan mengapa sumber daya manusia perlu memiliki kemampuan kreatif. 1. Sumber daya manusia yang kreatif memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah secara kreatif, dan menciptakan solusi yang inovatif. 2. Di era yang terus berubah dan berkembang pesat, sumber daya manusia yang kreatif memiliki keterampilan berpikir lateral, fleksibilitas mental, dan kemampuan untuk menemukan solusi di luar paradigma yang konvensional. 3. Sumber daya manusia yang kreatif mampu menciptakan nilai tambah, membedakan diri dari pesaing, dan menghasilkan produk atau layanan yang lebih inovatif dan menarik bagi konsumen. 4. Kreatif dan inovatif menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis untuk memenangkan persaingan pasar. Jika suatu bisnis tidak kreatif dan inovatif, maka hal ini dapat membawa kerugian bagi bisnis tersebut. Apa saja ciri-ciri sumber daya manusia yang kreatif? 1. Kecerdasan kognitif dan praktis. Orang kreatif memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk menggabungkan informasi, menganalisis ide, dan menerapkan ide-ide mereka. Mereka juga memiliki kecerdasan praktis, yaitu kapasitas untuk mengevaluasi kegunaan potensial dari ide-ide mereka. 2. Kegigihan. Kegigihan sangat penting karena orang membutuhkan motivasi ini untuk terus bekerja dan berusaha terlepas dari kegagalan dan nasihat dari orang lain untuk berhenti. 3. Pengetahuan dan pengalaman. Orang kreatif membutuhkan landasan pengetahuan dan pengalaman untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan baru. Orang kreatif akan terus belajar dan menggali pengalaman sebanyak mungkin untuk menjadi bekal mewujudkan kreativitas mereka menjadi suatu inovasi. 4. Imajinasi. Orang-orang kreatif biasanya memiliki imajinasi yang tinggi untuk dapat menciptakan hal-hal atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana cara mengembangkan kreativitas? Ada beberapa hal yang dilakukan untuk dapat terus mengembangkan kreativitas sumber daya manusia, yaitu 1. Memiliki kemauan. 2. Terus mencoba hal baru. 3. Melakukan sesuatu yang berbeda. 4. Berkomunikasi dengan banyak orang. 5. Banyak membaca dan selalu ingin tahu banyak hal. Berikut adalah daftar perusahaan yang paling inovatif pada tahun 2022 menurut Boston Consultant Group, di mana 3 teratasnya adalah Apple, Microsoft, dan Amazon. Selanjutnya ini adalah beberapa perusahaan yang tidak mau melakukan inovasi. Tupperware terancam bangkrut. Beberapa waktu lalu Tupperware mengumumkan nasib perusahaan yang tengah di ujung tanduk. Hal ini dikarenakan penjualan yang turun signifikan.
Akibat kondisi tersebut, Tupperware berencana memangkas jumlah pekerjanya atau PHK. Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90% dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, Tupperware perlu dana tambahan agar bisa bertahan. Salah satu upaya untuk mendapatkan tambahan dana adalah dari pemangkasan jumlah karyawan. Analis retail sekaligus Direktur Pelaksana Global Data Retail, Neil Saunders, mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung kolot. Nokia yang tidak berinovasi. Nokia adalah pemimpin global dalam pangsa pasar ponsel. Namun, kondisi ini berubah 180 derajat saat Samsung dan iPhone hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Saat Samsung fokus pada Android dan iPhone dengan iOS, Nokia tetap setia dengan Symbian. Hal inilah yang membuat Nokia kehilangan daya saing di pasaran. Pasalnya, ponsel Nokia hanya memiliki fitur sederhana yang kalah jauh dengan kompetitornya. Nokia tidak memahami konsep perangkat lunak dan terus berfokus pada perangkat keras karena manajemennya takut untuk mengasingkan pengguna yang telah memakai produk mereka saat ini, terlebih lagi jika mereka berubah terlalu banyak. Sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk berprestasi dan bereputasi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berprestasi dan bereputasi merupakan kunci keunggulan bagi setiap manusia yang berimbas pada kualitas hidupnya, kesejahteraan, status sosial, dan ekonominya. Presiden Joko Widodo menjelaskan sedikitnya ada 3 komponen yang menjadi bagian dari sumber daya manusia unggul. 1. Komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman. 2. Komponen kedua dalam SDM unggul adalah mentalitas dan karakter. Menurutnya, sikap santun, jujur, budi pekerti yang baik, peduli terhadap sesama, kerja keras, dan mampu bergotong royong makin penting untuk diajarkan dan harus terus dibangun. 3. Komponen yang ketiga dari SDM unggul adalah kesehatan jasmani. Menurut Presiden, akan jadi percuma ilmu dan keterampilan tinggi yang dimiliki oleh seseorang jika kondisi fisik dan mentalnya tidak sehat. Kualitas SDM di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar dalam mencetak kualitas SDM yang unggul sebagai modal utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dapat bersaing pada semua bidang di ranah global. Selain itu, dengan kualitas SDM unggul, taraf hidup masyarakat dan roda perekonomian juga akan mengalami peningkatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan menyiapkan anggaran belanja di 2024. Anggaran belanja tahun depan akan berfokus pada transformasi ekonomi, salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk anggaran pendidikan di tahun 2024, anggaran yang disiapkan mencapai Rp643 triliun hingga Rp695 triliun. Angka ini menjadi anggaran pendidikan tertinggi dalam sejarah. Solusi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. 1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. 2. Pelatihan dan pengembangan keterampilan. 3. Peningkatan di sektor kesehatan. 4. Akses ke teknologi dan informasi. 5. Promosi pendidikan karakter dan fokus pada keterampilan lunak. Tantangan Indonesia dalam mewujudkan SDM yang unggul. 1. Kurangnya pendidikan yang berkualitas. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan. 2. Skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh SDM Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi tentang kebutuhan pasar kerja atau kurangnya keterampilan dan pengalaman.
3. Kurangnya investasi pada SDM. Pemerintah dan sektor swasta masih perlu melakukan investasi lebih besar pada SDM untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing Indonesia. 4. Kurangnya dukungan pada inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi merupakan kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM. Namun, masih banyak perusahaan dan pemerintah yang kurang mendukung dan memfasilitasi inovasi dan teknologi. Cara mewujudkan SDM unggul di era 5.0. 1. Peningkatan keterampilan digital. 2. Penyesuaian dengan perubahan. 3. Pembangunan keterampilan sosial. 4. Pemenuhan kebutuhan SDM yang beragam. Bagaimana menjadi SDM yang unggul? 1. Kemampuan beradaptasi dengan cepat pada perubahan teknologi dan lingkungan bisnis yang dinamis. 2. Kemampuan berinovasi dan berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks. 3. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. 4. Kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim dengan efektif dan efisien. 5. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan data analytics dalam pengambilan keputusan. SDM yang berkarakter. Menurut Maswell, karakter dapat didefinisikan sebagai apa yang terlihat ketika orang lain melihat kita dan ketika kita melakukan sesuatu yang penting. Ia juga menyatakan bahwa karakter adalah kombinasi antara nilai-nilai yang dimiliki dan tindakan yang dilakukan. Awal mula Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 atau Society 5.0 adalah istilah yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang untuk menggambarkan revolusi industri berikutnya yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Klaus Schwab dan Thierry Malleret menyatakan bahwa Society 5.0 adalah sebuah konsep yang memandang teknologi sebagai kekuatan untuk memimpin manusia menuju ke masa depan yang lebih baik dengan menekankan pada inovasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Revolusi Industri 5.0 atau Society 5.0 merupakan kelanjutan dari revolusi industri keempat dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia di era Society 5.0. 1. Leadership. Seorang pemimpin yang hebat tentunya akan menghasilkan keputusan yang hebat, yang berdampak kepada orang-orang yang dipimpinnya. 2. Language skills. Kemampuan berbahasa asing. Untuk memudahkan kita menjalin komunikasi dengan berbagai macam orang di seluruh dunia, maka kemampuan berbahasa standar internasional adalah salah satu hal yang perlu dimiliki di era 5.0. 3. IT literacy. Di era 5.0 ini semua pengetahuan dapat kita cari dengan menggunakan internet, maka dari itu kita harus memiliki pengetahuan mengenai IT lebih luas, akurat dan tanpa batasan. 4. Writing skill. Dengan menulis kita dapat menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru dapat ditularkan dalam memasuki era Society 5.0. 5. Problem solving. Kemampuan dalam memecahkan masalah dengan cepat dan tepat merupakan kemampuan yang sangat dibutuhkan di era 5.0. 6. Critical thinking. Kemampuan berpikir secara kritis dan menganalisa persoalan yang terjadi akan membuat kita mampu mencari jalan keluar yang efektif dan efisien. 7. Creative. Di era 5.0 ini semua sudah berbasis teknologi dan kita didorong untuk tetap berinovasi guna mengikuti perkembangan zaman. Pekerjaan yang akan sangat dibutuhkan pada Society 5.0. 1. Web developer. 2. App developer. 3. Search engine optimization (SEO). 4. Social media specialist. 5. Content creator.